Ruang kebaikan. Khairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairun. Dan kali ini bersama Ustadz Suhada Aliskandar. Hari ini kita mau ngomongin apa sih? Ini episode pertama. Oh iya, kita episode pertama. mau menuju 17 Agustus. Oh iya, insya Allah kita akan bahas tentang Indonesia Raya. Indonesia Raya yang kita Indonesia cintai karena Raya, gitu. Ustaz, Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Ustaz, mungkin yang pertama kita akan ngebahas tentang sikap kita ya terhadap pemerintah. Gimana ya sikapnya Benar. kita sebagai warga negara yang baik terhadap pemerintah. karena kita kan ngelihat ya sosmed lah ya, Ustadz. Yeah. Sosmed itu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di pemerintah kita ya kan, Ustadz. Kita tuh harus gimana Gimana sih? sikapnya? Diem, komentar, Ikut mengkritik. kan komentar, banyak banget ya kan, Ustadz. Iya, Ya. iya. Sahih. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua khususnya sebagai warga negara adalah nikmat aman, nikmat damai. Ini nikmat yang sangat besar yang mungkin kebanyakan kita lupa mensyukurinya. Mensyukuri ya. Ya, apalagi kita sudah diberikan kemerdekaan. Ya, nikmat yang luar biasa. Dan alhamdulillah dalam Islam kita sebagai warga suatu negara, kalau kita di sini sebagai warga negara Indonesia, negara yang kita cintai, merah putih, kita sudah diberi bimbingan dan arahan. Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan adalah untuk maslahat, manfaat dan kebaikan semuanya. Yang paling pertama, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada semua muslimin di negara manapun dia berada untuk menaati pemimpinnya atau penguasanya. Termaktub misalkan di surah An-Nisa ayat ke-59. Allah Azza wa Jalla menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Paling tidak dua poin yang harus kita ambil pelajaran dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla memberikan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulullah itu dengan lafaz ati'u. Artinya taatnya mutlak. Taat kepada Allah mutlak tanpa terkecuali. Taat kepada Rasulullah juga mutlak tanpa terkecuali. Tetapi ketika penyebutan wa ulil amri minkum itu tidak diulang wa ati'u, tetapi langsung pakai wau, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di tengah-tengah kalian. Pemerintah, penguasa, pemimpin di tengah-tengah kalian. Maksudnya kata para ulama, maka ketaatan kepada penguasa kita, pemimpin kita tidak mutlak. Tidak mutlak. Sehingga dibatasi dengan kaidah innamat tha'ah fil ma'ruf. Itu kata Rasulullah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. Jadi kalau suatu ketika misalkan ada perintah dari pemimpin kita atau penguasa kita untuk melakukan hal-hal maksiat, dosa, pelanggaran syariat, maka tidak wajib untuk ditaati. Karena Nabi menegaskan juga sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun kalau harus bermaksiat kepada Allah sang Khaliq tabaraka wa taala. Ini yang pertama, tetap kita menjaga ketaatan dan harus selalu taat kepada pemimpin kita, hanya tidak mutlak, terbatas dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Yang kedua, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita tahu bahwa seorang warga yang muslim harus menjaga ketaatannya kepada para pemimpin dalam catatan tidak ada perintah maksiat. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah Indonesia nggak seperti itu. Ada di negara lain kan yang baru Anda baca tuh, Ustadz. Pemimpinnya tuh melarang wanita-wanitanya memakai jilbab. Ukraina ya atau apa ya? Allah musta'an. Punya negara itu lupa ya. Dengar juga dulu azan pakai bahasa merekanya, seperti betul. itu juga. Bukan bahasa Arab. Iya, misalkan ada seperti itu, berarti kita para wanitanya tidak boleh taat dengan hal seperti itu, gini kan, Ustadz? Iya. Tetap memakai jilbabnya, tapi ketika ada perintah tersebut, apakah menjadi demo di jalan? Ya, terkadang seorang warga ya dihadapkan kepada dilema. Iya. Apalagi sebagai muslim. Karena tadi ketaatan kepada pemimpin itu harus dijaga. Karena taat kepada pemimpin itu merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan tadi sudah kita ikat dengan kaidah innamat tha'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu berlaku dalam hal yang ma'ruf, bukan maksiat, bukan dosa, bukan pelanggaran
syariat. Maka ketika pemerintah atau pemimpin atau penguasa memberikan perintah-perintah dan aturan kepada kita, tinggal dilihat saja. Kalau selaras dengan syariat Islam, wajib kita amalkan, kita lakukan. Iya. Atau misalkan ini perkara mubah. Perkara mubah seperti apa? Pakai helm kalau motoran. Pakai sabuk pengaman kalau mobilan. Atau misalkan ikutin rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, lampu hijau. Ini perkara mubah, maka wajib untuk diikuti karena tidak melanggar syariat. Dan ketika ada perintah yang ternyata menyelisihi aturan syariat Islam, di sini kita menahan diri untuk tidak mengikutinya. Contoh tadi, dilarang hijab, berarti buka aurat, jangan diikuti. Atau misalkan ada amaran untuk pesta pora, semua harus menyediakan khamr, semua harus menyediakan daging haram, kita nggak ikut-ikutan, kita menahan diri di sini. Tetapi dengan tetap kita menghormati pemerintah. Betul. Dalam artian perintah yang salahnya, yang buruknya tidak kita ikuti. Namun kita pun tidak kemudian memberontak atau demo kepada pemerintah. Mengumbar juga ya kejelekannya gitu. Ya, tidak boleh juga kita mengumbar kejelekan, membuka aib kekurangan pemerintah di publik, tidak. Karena untuk menasehati pemerintah itu ada tata caranya dalam Islam. Kan kebanyakan stigma yang ada orang-orang yang berusaha di jalan Al-Quran dan Sunnah itu kan straight ya kan, jadinya kepada pemerintah akhirnya juga ikut-ikutan gitu karena keras. Dan dibilangnya ekstrim, padahal sama pemerintah aja kita nggak boleh demo. Ya, demo itu tidak dibenarkan bagi orang-orang Islam. Apalagi lebih dari demo, memberontak, kudeta, apalagi pakai senjata dan fisik, itu tidak dibenarkan. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari atau satu malam tidak ada pemimpin sama sekali. Itu Masya Allah, keren banget. Kauki, Kang Reda bisa bayangkan di Indonesia sehari tidak ada pemimpin, apa yang terjadi? Chaos. Semua saling bunuh, menjarah, merampok. Terjadi 98 kan? Pernah terjadi. Padahal cuma selang berapa kita ada pemimpinnya. Hanya beberapa ada yang meninggal saja. juga kan? Banyak iya. Itu jelas. Maka ketika di tempat kita tinggal masih ada pemimpin, masih ada pemerintah atau penguasa, kita syukuri. Dan yang kurang-kurangnya kita sabari. Doakan juga doakan kebaikan bagi pemerintah kita, pemimpin kita, dan jangan bersikap seperti, mohon maaf, wanita. Ada istilah manhaj perempuan. Maksudnya bagaimana manhaj perempuan itu? Lebih sering melihat sisi negatifnya, buruknya, ketimbang melihat sisi positifnya. Kecuali wanita-wanita yang solihah ya. Kalau wanita solihah mah sudah kita nggak ragu lagi, pasti manhajnya bagus, lurus. Dia melihat kebaikan-kebaikan yang banyak gitu kan. Begitupun kita sebagai warga kepada pemerintah kita. Coba kita lebih banyak melihat sisi positifnya. Jalan tol dibangun, jalan di aspal. Wah, tapi kan masih banyak yang berlubang, jalan rusak. Tapi yang jalan bagusnya lebih banyak. Dan banyak kemudahan. Urusan listriknya, urusan airnya, urusan ekonominya, urusan makanan, urusan bahan pokok dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak kebaikan dari pemerintah. Untuk yang kurang-kurangnya kita sabari. Kita sabari. Dan kita doakan kebaikan support juga bagi mereka. Sampai kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, siapa yang mencaci maki pemimpinnya, berarti dia adalah sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, orang yang menyimpang dan sesat. Tetapi siapa yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, fahuwa min ahli sunnah, maka dia termasuk golongan ahlu sunnah, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kayak semacam definisi khusus ya buat ahlu sunnah itu adalah orang yang membacakan. Di antara tanda atau sifat dan karakteristik khusus ahlu sunnah di sini, dia ini tidak mencaci maki, dia bersabar, bahkan dia mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Sampai kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, andai aku punya kesempatan satu doa yang mustajab di sisi Allah, pasti aku akan mendoakan kebaikan untuk pemimpinku. Beda sama kita ya. Mungkin untuk kaya San. Kamu kita banyak beda. Iya. Dikasih kesempatan kesempatan emas. Satu kali berdoa pasti mustajab. Ketika itu juga
Kan pikirannya kemana-mana. Iya. Subhanallah. Kekayaan, Iya. pengen jadi raja mungkin, iya. begini begitu. Tetapi lihat Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, aku akan mendoakan kebaikan untuk pemimpinku. Karena Alasannya apa? Karena ketika pemimpin baik, ya, maka kebaikan itu akan dirasakan oleh semua rakyatnya sampai ke bawah-bawah. Tapi sebaliknya kalau pemimpinnya itu buruk atau rusak, ya semua juga kena getahnya. Maka lebih baik banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita. Baik, Ustaz, menarik Ustaz. Tadi kan juga Ustaz bilang ada undang-undang nih kayak misalnya lampu merah, helm. Terus juga kita punya Undang-Undang Dasar 45. Ya. Oh, siapa nggak sih kita nggak ya? Kayaknya udah. Kita paling hanya hafal Pancasila. Atau Pancasilanya Pancasila. gitu kan. Sila pertama paling gampang. Oh iya. Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Tauhid. Setuju? Oh iya. Nah, Ustaz, kan ada juga seperti ini. Apakah kita mengikuti undang-undang tersebut, terus landasan Pancasila tersebut, apakah menjadi kita berhukum selain hukum Allah? Ini menarik ya untuk dibahas, bahkan lebih luas tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Dan kita, negara Indonesia yang kita cintai, yang menjadi dasar hukumnya adalah UUD tahun 45. Nah, barakallahu fikum, kalau kita lihat di surah Al-Maidah ayat 45, Oh, ini 44, 45, 47 kalau nggak salah. 44, 45, 47. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah", siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, faulaika, maka mereka adalah, disebutkan 3 golongan di sini kan, al-kafirun, al-zalimun, al-fasikun. Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang zalim, mereka orang-orang fasik. Tapi bagaimana penjelasannya? Nah ini kita butuh buka penjelasan para ulama, baik itu dari kalangan ulama tafsirnya ataupun para ulama akidahnya. Kita buka tuh. Ternyata tidak mutlak langsung dikafirkan, didolimkan, difasikan, tidak. Di sini para ulama sudah membahas bahwasannya hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertama dan utama. Hukum Allah Azza wa Jalla itu pertama dan utama. Tidak bisa dan tidak boleh ada yang mengalahkannya. Lalu bagaimana ketika kita manusia berhukum dengan hukum buatan manusia? Bukan hanya di negara, misalkan di kantor tempat kerja, di perusahaan kita bekerja, di studio antum ya, kan ada aturan, ada rules, ya, ada SOP. Itu bagaimana tuh? Itu buatan manusia semua. Iya betul. Maka di sini kita perlu rincikan pembahasannya. Yang pertama, yang salah tadi yang dikatakan kafir, zalim, fasik adalah ketika menganggap hukum selain Allah Azza wa Jalla itu lebih baik, lebih utama. Yakini, Sehingga hukum Allah Azza wa Jalla dibawa, bahkan dikesampingkan atau dilupakan. Ini yang salah. Ini yang dimaksud dengan tadi Al-Maidah 44, 45 dan 47. Mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Ketika mereka menganggap hukum selain hukum Allah, hukum buatan manusia lebih baik, lebih utama, lebih harus diprioritaskan. Nah ini. Meyakini itu. Iya. Yang kedua, andai seseorang misalkan terpaksa dia berhukum dengan selain hukum Allah, dia berhukum dengan hukum buatan manusia tanpa meyakini lebih baik. Tetap dia meyakini hukum Allah itu prioritas, pertama dan utama. Hukum Allah itu yang terbaik dan paling utama. Tapi dia karena hawa nafsunya, karena lemahnya iman dia, atau lemahnya power dia, misalkan ditekan, dipaksa atau segala macam, akhirnya dia jatuh ke dalam hukum-hukum selain Allah Azza wa Jalla. Maka dia tidak jatuh ke dalam kekufuran. Tidak. Bisa jadi dia berdosa karena dia melakukan sesuatu yang salah, atau dia tidak berdosa sama sekali kalau memang di bawah tekanan dan paksaan. Karena kan dulu kan orang sampai nggak mau masuk PNS. Nah, iya kan? Sampai disangkanya takutnya ya togut gitu kan. Nah itu berlebihan. Berlebihan. Kalau antum bisa jadi PNS, dan di PNS antum bermanfaat untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk bangsa dan negara, kenapa tidak? Misalkan PNS apa? Di sektor keamanan. Jadilah petugas yang amanah, yang jujur, yang betul-betul mengayomi dan mengamankan. Di sektor apa? Kementerian. Jadilah petugas yang betul-betul amanah, menyayangi rakyatnya, membela yang benar, menghukum yang salah dengan seadil-adilnya. Justru itu menjadi kebaikan, kan seperti itu. Namun tadi tetap kita harus meyakini hukum Allah di atas segalanya. Barakallahu fikum. Nah, ngomong tentang togut tadi yang untuk bilang ya, kan kadang-kadang bentar lagi kita mau masuk 17 Agustus juga ya. Nah, Ustaz, kadang-kadang ada orang itu yang bahkan mereka menganggap bahwa hormat bendera itu kayak hormat terhadap togut juga. Benar. Terus yang paling ramai nih Kang,
Kalau ngomongin musik. Kalau mulai musik, ini pasti tiap tahun ngebahas tentang Indonesia Raya. Buat mereka yang tidak main musik lagi, yang mengatakan musik itu haram, gimana nih tentang Indonesia Raya? Nah itu dilemanya Ustaz yang sering dibahas. Gimana Ustaz? Ana bertanya dulu sama Kang Uki, Kang Reda. Rasulullah punya bendera nggak? Oh ada. Dan Rasulullah bangga dengan benderanya tidak? Iya. Bangga dengan benderanya kan. Nah, urusan bendera ini hukum asalnya mubah sebetulnya. Oke. Memang ulama selisih pendapat ya tentang masalah bendera ini, tetapi hukum asalnya mubah. Perkara yang boleh-boleh saja, sah-sah saja hukum asalnya. Tetapi bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tergantung bagaimana menyikapinya. Para ulama sudah menjelaskan, bendera itu kalau diagungkan dengan peribadahan, dengan cara-cara tasyabuh menyerupai orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, dengan gulu, bersikap berlebihan ya, sampai istilahnya apa? Hidup dan matiku misalkan untuk bendera anu misalkan, atau apapun itu diserahkan kepada benda mati. Jelas ini keliru, ini salah. Ya. Tapi selama itu hanya adat, kebiasaan dan menjadi tanda sebuah bangsa atau negara, tanpa ada tadi gulu, tanpa ada tasyabuh dengan orang-orang di luar Islam, atau tanpa berlebihan, tanpa ada penyembahan, tanpa ada peribadahan. Maka kembali ke hukum asal mubah, boleh-boleh saja. Makanya sebagian ulama juga ada yang membolehkan hanya sekadar hormat bendera. Dan biasanya hormat itu kan kalau secara aturan undang-undang dasar kita menghadap bendera dan menatap bendera itu. Tapi bagi siapa yang tidak mengangkat tangan dalam undang-undang kita, itu tidak disalahkan. Antum pernah lihat Bung Hatta? Oh iya, para wakil presiden banyak juga yang nggak itu. Ketika Soekarno Hatta berdampingan, Pak Soekarno begini. Betul. Bung Hatta tidak mengangkat tangan. Apakah salah? Tidak. Bukan Wahabi. Bukan Wahabi. Ikhtilaf juga mereka ya. Termasuk ketika. Artinya ini perkara mubah dan perkara yang tidak harus dibesar-besarkan. Yang penting kita ingatkan saja. Jangan gulu, jangan berlebihan, jangan tasyabuh menyerupai orang-orang kafir, dan juga jangan ada nilai ibadah atau penghambaan di situ. Benda mati, ya. Kalau kita senang sama benda mati, selama tidak jatuh ke dalam ibadah, sah-sah saja, mubah-mubah saja, seperti itu. Lagu Indonesia Raya gimana? Oh iya. Untuk Indonesia Raya, di sini jelas kita bicara tentang lagunya saja ya, liriknya saja, tanpa membahas musik. Kalau suara musik, alat-alat musik, udah jelas. Kang Uki, Kang Reda sudah sering membahas ya. Kita fokus di pembahasan lagunya, liriknya Indonesia Raya. Siap. Ini juga hampir sama dengan permasalahan bendera tadi. Hukum asalnya mubah. Dalam Islam boleh kita menyanyi syair, nyanyi dengan syarat kan? Tidak diiringi musik, isi nyanyiannya tidak ada yang haram, tidak ada kesyirikan, tidak ngajak maksiat, tidak mengkultuskan orang, tidak gulu. Ini mubah jadinya kan? Makanya ada muncul nasyid-nasyid yang bermanfaat. Itu kan nyanyian. Nah, Indonesia Raya, lagu yang kita nyanyikan sebagai warga negara NKRI ini, hukum asalnya mubah. Selama tadi tidak diiringi musik, bagi seorang muslim ini aman. Kemudian juga isinya. Dan kita tahu isi dari lagu Indonesia Raya ini kan kebaikan. Perjuangan. Memberi semangat ya. Untuk mengajak persatuan, untuk memberi semangat, untuk memberikan motivasi ya, untuk mengingat jasa-jasa kebaikan para pejuang kita. Tidak ada unsur-unsur haramnya. Kalau kami perhatikan, tidak ada ngajak untuk kesyirikan, ngajak untuk maksiat, seperti lagu-lagu maksiat di zaman sekarang kan. Ini bersih gitu, bersih. Maka hukum asalnya mubah. Boleh kita nyanyikan, boleh kita baca atau lakukan dengan syarat-syarat tadi. Dan kita juga nggak sering banget. Ya, kan? Bahkan kalau anak itu setiap hari Senin kita upacara, bahkan itu juga nggak pakai orkes gitu ya. Kalau pakai suling. Nggak pakai. Kalau mayoritas sih tanpa ada panggilan. Iya, seperti asalnya juga mereka kan cuma kan orkes itu baru sekarang lah ya. Gitu. Anda ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ketika itu menggali parit untuk perang Khandaq. Itu Rasulullah dan para sahabat itu bernasyid, lagukan, menyanyikan nasyid untuk menyemangati para sahabat kaum muslimin agar semakin semangat tuh ngegali paritnya. Jadi untuk memunculkan semangat, nggak jadi masalah.
Nggak pakai alat. Nggak pakai alat musik. Tapi kalau sudah diiringi alat musik itu yang jadi Beda masalah. cerita ya tuh. Apalagi pakai sound horeng. Wah, itu masalahnya makin banyak. Iya. Ya kan? 17 Agustus kayaknya bakaran. Nah, ini harusnya kita waspadain. Iya. Kembali ke asalnya, tanpa musik, isinya tidak ada keharaman, tidak ada kemaksiatan, justru mengajak kepada kebaikan dan menyemangati untuk kebaikan, mubah. Boleh-boleh saja. Asal jangan diniatkan ibadah. Oke. Jangan diniatkan untuk penghambaan diri. Ya. Kayaknya nggak ada ya, insya Allah ya. Nggak ada, insya Allah. Gitu. Sebagai kesimpulan, Ya. agar kita menjadi warga negara yang baik, bukan hanya baik di hadapan pemerintah yang kita cintai, negara yang kita cintai, tetapi juga baik di hadapan Allah SWT dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya yang pertama, jaga ketaatan kepada pemimpin kita. Dan ingat, taat dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, yang tidak melanggar syariat. Kalau ada sesuatu yang melanggar syariat, kita tidak ikut-ikutan, kita berlepas diri. Selesai. Iya. Sangat simpel gitu. Betul. Yang kedua, hendaknya kita bersabar menghadapi kekurangan atau sesuatu yang kita tidak sukai. Itu ada di pemerintahan atau pemimpin kita. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika sam'a wa ta'ah." Hendaknya engkau selalu mendengar dan taat kepada pemimpin. Fi yusrika wa usrika. Dalam hal yang memudahkanmu ataupun menyulitkanmu. Fi manasyati au fi makrahik. Dalam urusan yang engkau sukai atau yang engkau benci. Wa atharatin alaik. Sampai pada urusan-urusan kezaliman pemimpin, engkau pun harus sabar. Ketika mereka lebih mementingkan diri sendiri, lupa rakyatnya, engkau sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya sampai kapan? Isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian, kata Rasulullah, sampai bertemu denganku di telagaku. Di mana telaga Rasulullah? Kautsar. Al-Kautsar, di Al-Haud. Bukan Talaga Bodas di Bandung. Ya, kita ngubek-ngubek di situ nggak ketemu. Nanti di akhirat. Berarti sabarnya sampai kita mati sampai berjumpa Rasulullah di akhirat, insyaallah taala. Yang ketiga, banyak-banyak mendoakan kebaikan. Doa kebaikan dari kita, satu orang saja warga atau satu kali saja kita berdoa dan Allah kabulkan. Pemimpin jadi baik, pemimpin jadi saleh, pemimpin jadi sayang sama rakyatnya. Siapa yang bergembira? Siapa yang bahagia? Seluruh rakyat akan menikmati kebaikan itu. Maka daripada ngeluh, daripada komentar negatif, apalagi caci maki, apalagi sumpah serapah, apalagi tadi demo turun ke jalan, ya, aksi memberontak, kudeta, na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita semua dari hal seperti itu. Minimal macet. Minimal macet. Jalan juga ya. Betul. Dan ya silakan tanyakan kepada orang-orang yang kena macet karena demo. Iya. Betul. Keselnya gimana? Ada yang mau hamil. Hamil lagi Mau hamil. melahirkan. Dia mau melahirkan. Dia mau melahirkan. Kebelet pipis. Ambulans. Kebelet pipis. Ya, banyak. Lapar. Ada janji Ke bandara. ada janji bisnis, lagi bisnisnya yang miliaran. Betul, Bisa terputus kan gitu. Ya. Jadi jangan memadaratkan orang lain. Lebih baik kita banyak mendoakan pemimpin kita. Doakan, karena itu akan ada manfaatnya. Tapi kalau kita berkeluh kesah dan hanya mencaci maki, tidak ada manfaatnya sama sekali. Barakallahu fikum.